Baik, selamat datang teman-teman di mata kuliah Psikologi Budaya pertemuan ke-11. Hari ini kita akan bahas tentang budaya dan perilaku kesehatan. Ya, sempat saya singgung minggu lalu yang kita membahas tentang budaya dan psikopatologi. Minggu lalu kita lebih berfokus pada kondisi masalah psikologis. Sementara saat ini sekarang kita akan agak lebih umum gitu ya, membahas tentang bagaimana perilaku sehat itu dipengaruhi oleh budaya. Oke, dimulai dari data yang ditemukan oleh WHO tahun 2021. Jadi WHO itu biasanya setiap 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali, mereka tuh kayak melakukan survei tentang tentunya seputar kesehatan ya, yang di dalamnya salah satunya adalah penyebab kematian secara global. Jadi individu di seluruh dunia gitu. Nah, dari data di sini teman-teman bisa lihat bahwa serangan jantung itu memiliki urutan pertama di penyebab kematian sedunia gitu. Jadi diikuti dengan stroke dan chronic obstructive pulmonary disease gitu. Nah, artinya apa? Ketiga penyakit ini gitu ya, itu merupakan penyakit non communicable disease. Artinya penyakit ini kadang-kala tidak silent disease, jadi tidak langsung bisa dideteksi gitu ya, atau kemunculannya secara tiba-tiba gitu. Yang kebanyakan ini berasalnya itu dari gaya hidup, yaitu gaya hidup yang kembali lagi ke akhirnya kita masuknya di perilaku sehat gitu, gaya hidup manusia gitu. Coba kalau misalkan kita membayangkan kalau di tahun 1800-an mungkin ya, penyakit itu kan seputar cacar, penyakit yang kena bakteri, virus gitu kan, yang kemudian yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan penanganannya biasanya berupa vaksin. Tapi pada saat dulu belum ada vaksin, akhirnya orang bisa mati karena terkena virus atau bakteri ini gitu. Nah, sekarang semakin canggihnya teknologi, semakin adanya meningkatnya globalisasi dan seterusnya, sudah ditemukannya vaksin gitu ya. Sakit-sakit yang dikarenakan virus atau bakteri itu menjadi tidak umum gitu ya, jadi menjadi tidak banyak gitu. Justru yang ada adalah penyakit-penyakit yang disebabkan dikarenakan gaya hidup yang kurang sehat. Nah, gaya hidup ini meliputi banyak hal, ya makanan, ya sedentary lifestyle atau kebiasaan untuk selalu duduk dan tidak banyak aktif secara fisik gitu ya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan menjadikan penyakit-penyakit ini menjadi penyakit utama yang menyebabkan kematian. Oke, kemudian berangkat dari tadi saya bicara tentang gaya hidup, kita masuk ke budaya dan makanan. Artinya apa? Sebenarnya kan kalau bicara kesehatan, nggak selalu tentang apa yang kita makan ya. Maksudnya kayak tadi saya bilang aktif atau tidak ya kita gitu ya, secara fisik, kemudian secara mental juga dan seterusnya. Itu sebenarnya juga pasti mempengaruhi kesehatan. Tapi makanan itu juga sangat berpengaruh gitu, karena apa yang kita konsumsi tentunya itu diproses oleh tubuh kita gitu. Ya sudah bukan hal yang umum lagi gitu ya kalau bicara tentang makanan-makanan yang sehat itu adalah makanan sayur-sayuran dan seterusnya gitu ya. Tapi ketika dikaitkan dengan budaya, maka ada jenis makanan-makanan yang menjadi lebih menonjol atau menjadi lebih sering kita konsumsi karena itu selalu ada di sekitar kita, dan mungkin kalau itu budaya kita gitu ya, atau menjadi bagian dari identitas kita gitu ya, maka kita tidak sungkan atau tidak bingung untuk selalu mengkonsumsi. Contohnya misalkan Indomie mungkin ya bagi teman-teman ya, itu apakah itu sudah menjadi bagian dari budaya kita ya, apalagi budaya anak kos gitu ya. Tapi misalkan kita makanan Padang misalkan ya, kita tahu kandungan-kandungan di dalam makanan Padang itu banyak yang bisa bila dikonsumsi secara berlebihan dan dengan jangka waktu yang lama, maka itu dapat menyebabkan berbagai macam penyakit di tubuh kita gitu. Yaitu seperti misalkan bahan makanan ya, santan, minyak, gula, garam yang terlalu banyak, kemudian belum lagi kalau kita bahas bahan makanannya seperti kalau di Padang itu kan jeroan gitu ya, usus, otak dan seterusnya gitu ya. Nah, yang bila
bila konsumsi secara berlebihan gitu ya, maka ini akan menyebabkan tidak baik gitu. Tapi tidak bisa bicara semerta-merta seperti itu karena ini adalah bagian dari budaya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan tentang kesehatan, di mana menurut WHO definisi kesehatan secara universal itu adalah kondisi sehat secara fisik, mental, dan sosial gitu ya. Dan tidak hanya karena tidak adanya suatu penyakit. Gitu. Jadi sampai dengan bisa sampai pada tahap definisi ini, sebenarnya dulu WHO itu definisi kesehatannya itu pada tidak adanya suatu penyakit pada diri individu. Nah, sementara tapi dengan banyaknya studi yang mengatakan bahwa ternyata sehat itu nggak hanya secara fisik aja gitu ya, tapi juga secara psikologis dan juga lingkungan sosial atau social well-being itu juga ternyata mempengaruhi kesejahteraan atau kesehatan manusia. Akhirnya disusunlah definisi kesehatan ini gitu. Jadi kalau kita bicara tentang definisi universal, ini adalah definisi yang menjadi pakem digunakan oleh seluruh dunia. Yang ternyata tidak demikian. Jadi ternyata setiap budaya itu ternyata memiliki definisi kesehatannya masing-masing gitu. Ada 4 definisi dari beberapa budaya yang akan kita bahas. Kita mulai dulu pertama dari Amerika Serikat gitu, di mana definisi kesehatannya ini menggunakan perspektif model biomedis, yaitu perspektif yang melihat bahwa penyakit atau suatu sakit yang dimiliki individu itu pasti disebabkan karena adanya sebab-sebab yang teridentifikasi seperti virus, bakteri, yang sumbernya berasal dari dalam tubuh gitu. Jadi ini bisa dijelaskan sebagai karakteristik orang Amerika Serikat yang menginginkan semuanya serba objektif. Artinya segala sesuatu itu harus ada penjelasannya gitu ya. Kayak kalau sakit berarti ya karena kena virus, karena kena bakteri, dan itu berasal dari dalam tubuh dan bisa dideteksi, bisa diperiksa gitu ya. Ada barangnya gitu ya, ada virus, ada bakteri dan seterusnya. Nah, tentunya dengan pandangan model biomedis ini sangat amat mempengaruhi di dalam konsep pandangan psikologi kesehatan gitu ya, dan juga dalam melihat perilaku abnormal. Kayak yang teman-teman pelajari di biopsikologi misalkan. Nah, kebanyakan itu kan adalah menggunakan pandangan model biomedis gitu, bahwa segala sesuatu bisa dijelaskan secara biologis seperti itu. Nah, kemudian kita berpindah ke definisi kesehatan menurut Asia, di mana menurut pandangan ini kesehatan itu ditinjau atau dilihat dari ketiadaan hal-hal yang negatif gitu ya, yang tentunya ditandai dengan adanya hal-hal yang positif. Penekanan pada definisi kesehatan di Asia adalah keseimbangan antara self dan nature di dalam diri individu. Artinya, orang-orang atau masyarakat Asia melihat kesehatan itu bukan hanya karena dari dalam diri sendiri saja, beda dengan model biomedis, tapi juga melihat bahwa sehat itu adalah keseimbangan antara bagaimana hubungan saya dengan alam, yaitu nature. Nah, keseimbangan ini yang kemudian membentuk atau memunculkan kesehatan yang holistik atau menyeluruh gitu. Jadi dengan adanya keseimbangan ini kemudian menciptakan kondisi positif di dalam diri kita berupa suatu sinergi antara diri kita dengan alam sekitar kita. Ini kembali lagi kalau kita mau lihat dari budaya Asia gitu ya, bahwa nilai-nilai kolektivisme gitu ya, yang mungkin lebih kuat di Asia, itu cukup dicerminkan atau direpresentasikan pada definisi kesehatan ini. Bahwa ini nggak melulu tentang diri saya, tapi justru karena kita punya karakteristik kolektif, maka bahkan kesehatan pun itu juga dipengaruhi oleh bagaimana interaksi kita dengan lingkungan sekitar kita, gitu. Oke, kemudian kita bahas ke definisi kesehatan selanjutnya, yaitu Cina.
Nah, di Cina mungkin teman-teman sudah sangat familiar ya dengan logo ini, simbol di samping ini, yaitu simbol Yin dan Yang gitu. Yang mana ini intinya adalah, menciptakan keseimbangan antara dua kekuatan untuk menghasilkan kesehatan yang bagus gitu. Nah, sama mirip ya dengan konsep atau definisi kesehatan menurut, apa, Asia tadi gitu yang bicara tentang keseimbangan, tapi kalau misalkan di sini mungkin, konsepnya agak berbeda, tapi bicaranya tetap tentang keseimbangan, yang mana dalam ini yin dan yang. Jadi ketidakseimbangan, pada yin atau pada yang gitu ya, akan mengakibatkan kesehatan yang buruk, gitu. Kemudian apa yang menyebabkan ketidakseimbangan yin dan yang ini? Jadi yin dan yang ini kayak dianalogikan sebagai hal yang baik dan hal yang buruk gitu ya. Jadi yang putih itu ada yang adalah yang baik, yang hitam adalah yang buruk. Nah, keseimbangan di antara keduanya ini disebut sebagai yin dan yang. Tapi ini filosofis banget ya, teman-teman mungkin bisa baca lebih dalam lagi tentang sejarah yin dan yang mana konsep atau teori ini sudah lama sekali ada. Gitu. Nah, dalam konteks kesehatan, hal-hal yang mengganggu keseimbangan yin dan yang adalah makan berlebihan, iklim yang tidak perubahan iklim ekstrim, cuaca ekstrim gitu ya, dan kekuatan supranatural yang mungkin ini mungkin agak lebih sulit untuk dijelaskan gitu ya secara objektif. Tapi misalkan bicara tentang kayak iklim, perubahan iklim gitu ya. Sebenarnya yin dan yang tuh melihat kenapa bicaranya keseimbangan? Karena manusia itu pada dasarnya itu punya akan selalu cenderung berusaha mencapai kondisi homeostatis atau kondisi keseimbangan. Misalkan teman-teman lagi dalam suatu ruangan yang sangat terang, lampunya nyala gitu ya. Tiba-tiba lampunya mati dan ruangan itu gelap gulita gitu. Uh, Kemudian dengan adanya situasi atau perubahan itu kan bisa dikatakan perubahan ekstrim gitu ya, dari terang ke gelap gitu ya. Maka tubuh kita akan cenderung langsung berusaha menyesuaikan untuk mencapai kondisi seimbang lagi atau homeostatis. Misalkan dengan cara pupil kita jadi membesar atau mengecil gitu ya dalam kondisi gelap. Begitu pula sebaliknya kalau udah gelap tiba-tiba terang gitu ya, nanti mata kita akan menyesuaikan lagi gitu. Sama halnya ketika bicara tentang suhu yang dingin gitu ya. Kalau tiba-tiba suhunya dingin, maka biasanya tubuh kita akan bereaksi berupa misalkan merinding gitu ya, bulu kuduknya berdiri. Nah, itu adalah bentuk cara-cara tubuh untuk mencapai homeostatis atau mencapai kondisi keseimbangan. Oke, nah ini untuk menjaga keseimbangan yin dan yang bisa dengan cara mind and body, spirit, dan juga natural environment. Jadi dengan interaksi antar itu gitu ya. Oke, kita sekarang bahas dari konteks Amerika Latin. Yaitu konteksnya masih bicara tentang keseimbangan, tapi kalau di Amerika Latin mereka punya istilah yaitu caliente sama fresco, yaitu panas atau dingin. Jadi mereka tuh mengklasifikasikan berbagai macam konteks di dalam kehidupannya yang dikategorikan menjadi panas dan dingin gitu. Sehingga bila bicara dalam konteks kesehatan dan juga penyakit, biasanya mereka punya sumber gitu. Jadi kalau penyakit apakah ini tergolong penyakit panas ataukah tergolong penyakit dingin gitu atau penyakit yang disebabkan oleh hal yang panas atau disebabkan karena hal yang dingin kayak gitu. Jadi ini adalah cara Amerika Latin mendefinisikan kesehatan dan mirip dengan konsepnya di yin dan yang, artinya ketidakseimbangan antara panas dan dingin ini akan menyebabkan munculnya penyakit pada diri seseorang. Nah, contohnya misalkan, ini di sini di atas nggak ada tulisannya ya teman-teman, tapi sebelah kiri itu adalah bahan makanan yang panas, yang sebelah kanan itu adalah bahan makanan yang dingin. Jadi cabai, susu kambing, minyak, alkohol, minuman beralkohol gitu ya, itu tergolong sebagai makanan atau minuman yang panas. Gitu. Sementara makanan atau minuman yang dingin adalah jagung, kacang-kacangan, buah-buahan, dan seterusnya. Namun, terdapat beberapa makanan yang bisa tergolong keduanya, panas dan dingin. Dan ini tergantung dari bagaimana cara mereka atau cara bahan makanan ini diolah. Kalau ini kita bicara tentang bahan makanan, selanjutnya kita bicara tentang
penyakit gitu ya, di mana penyakit yang tergolong penyakit panas gitu ya, yaitu adalah diabetes, masalah ginjal, darah tinggi, infeksi tenggorokan dan seterusnya. Sementara untuk yang dingin adalah seperti sakit kepala, rematik, TBC, kanker dan seterusnya. Beberapa penyakit ini juga bisa disebabkan oleh hal yang panas maupun hal yang dingin seperti diare atau sakit gigi gitu. Selanjutnya adalah bagaimana konsep atau pandangan ilmu medis dan psikologi kesehatan saat ini. Seperti yang kita tahu bahwa tadi di awal sempat saya tunjukkan data dari WHO bahwa kematian dan berbagai penyakit manusia itu disebabkan karena pilihan gaya hidup dan perilaku tidak sehat gitu. Seperti makanan yang kurang sehat, keaktifan fisik gitu ya yang kurang gitu ya. Seperti misalkan teman-teman misalkan sehari-hari kerjaannya ya cuma ngampus, itu pun di kampus duduk gitu ya, terus nanti sampai di kosan atau sampai di rumah tidur gitu ya, males-malesan dan seterusnya gitu ya, tapi sangat jarang untuk melakukan aktivitas fisik gitu. Nah, bila itu dibarengi atau diakumulasikan dengan pengkonsumsian makanan yang tidak baik gitu ya, yang kurang sehat gitu ya, jarang minum air putih misalkan gitu ya dan seterusnya, maka itu bisa mengakumulasi dan menyebabkan suatu penyakit dan menciptakan gaya hidup yang tidak sehat sebenarnya. Nah, ini adalah sebuah konsep siklus yang dibuat sama Matsumoto tentang hubungan antara kesehatan dan penyakit, di mana siklusnya adalah bahwa kesehatan itu dipengaruhi oleh gaya hidup, yang kemudian gaya hidup ini akan dimanifestasikan atau direpresentasikan dalam perilaku, ditunjukkan dalam perilaku, gitu. Yang kemudian nanti berbalik lagi perilaku ini akan mempengaruhi kesehatan siapa individu gitu, dan ini akan selalu berputar gitu ya, seperti mengapa ini disebut sebagai siklus gitu, artinya ketiga konsep ini akan saling berhubungan satu sama lain seperti itu. Nah, ini ada satu studi yang dilakukan oleh Triandis tahun 88 gitu. Dia pada dasarnya ingin melihat sebenarnya apa sih pengaruhnya budaya terhadap penyakit gitu ya. Apakah kalau orang dari berbeda budaya dia akan mengalami atau memiliki penyakit tertentu gitu. Nah, ternyata hasil menunjukkan bahwa ada satu aspek budaya yang berpengaruh secara signifikan dalam melihat apa kajian ini gitu, yaitu individualisme dan kolektivisme, di mana orang-orang dengan kolektivisme yang tinggi gitu ya, mereka melihat itu sebagai faktor yang penting untuk mempengaruhi kesehatan mereka. Dan kolektivisme ini direpresentasikan dalam bentuk dukungan sosial gitu. Jadi orang-orang yang berada di masyarakat kolektivisme, mereka melihat bahwa dukungan sosial yang ada gitu ya, karena kita masyarakat kolektif, itu menjadi faktor yang sangat penting untuk bisa menentukan kesehatan seseorang gitu. Dan ini sejalan dengan istilah atau definisi WHO tadi gitu ya, bahwa aspek social well-being itu menjadi penting dalam mendefinisikan kesehatan seseorang. Oke, selanjutnya Matsumoto sama Fletcher tahun 96 juga buat dimensi budaya dan insiden penyakit. Intinya apa? Ini teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ada dimensi budaya yang mana nilai-nilai ini atau dimensi ini biasanya lebih dominan pada suatu budaya tertentu gitu. Misalkan budaya yang memiliki higher power distance. Power distance itu adalah kesenjangan antara orang-orang yang memiliki power, memiliki kekuasaan dengan orang-orang atau yang tidak memiliki kekuasaan gitu. Jadi kalau misalkan di Indonesia tuh power distance-nya masih cukup tinggi gitu ya. Apalagi misalkan dalam konteks organisasi gitu ya atau organisasi pemerintahan gitu ya. Power distance-nya masih sangat besar. Artinya orang yang memiliki jabatan lebih tinggi itu biasanya akan menempatkan dirinya atau ada budaya yang menempatkan dirinya menjadi berbeda ketika berinteraksi dengan orang-orang yang berada di level bawahnya. Sehingga orang-orang yang berada di level bawahnya dia harus menyesuaikan seperti itu. Oke, jadi misalkan seperti tadi kita bahas tentang higher power distance gitu ya, bahwa higher
Budaya yang cukup erat kaitannya atau memiliki nilai yang tinggi tentang power distance biasanya tingkat penyakit yang terjadi adalah neoplasma, penyakit tentang peredaran darah, penyakit jantung gitu. Kemudian penyakit higher individualism adalah seperti yang di samping. Begitu pula pada budaya yang memiliki higher uncertainty avoidance dan higher masculinity. Oke. Nah, ini silakan teman-teman diskusikan atau teman-teman refleksikan gitu ya. Sebenarnya kalian biasanya ngapain sih kalau sakit gitu ya, kalau ngerasa nggak enak badan? Kayak sempat saya tanya waktu minggu lalu, kalian kalau sakit biasanya ngapain gitu? Ada yang jawab tidur, ada yang jawab makan, ada yang jawab minum obat, ada yang seperti yang kita tahu ada kerokan, pijit gitu ya dan seterusnya gitu. Nah, ini adalah cara-cara yang dilakukan yang sebenarnya ini kebanyakan kita dapatkan atau kita internalisasi dari budaya atau hal-hal yang kita lakukan di sekitar lingkungan kita gitu. Seperti misalkan kalau budaya sedikit sakit gitu mungkin tidak langsung mau tidak langsung mau minum obat gitu ya, tapi kerokan dulu atau minum antangin gitu ya misalkan. Yang benar sebenarnya ini diterapkan di rumah gitu. Jadi mungkin ibu kita membiasakan, terus pokoknya istirahat dulu, makan yang banyak sama tak kerokin gitu. Itu biasanya udah merasa lebih enak gitu. Nah ini cara-cara seperti ini yang ternyata kita pelajari saat di lingkungan kita, dari budaya kita gitu, yang mungkin itu juga sudah turun-temurun. Nah, ini kita menjadi bagian dari bagaimana bervariasinya upaya-upaya atau cara mencari penyembuhan, seperti minum jamu, ada yang mungkin lebih milih untuk ya kayak ya juga berdoa gitu ya. Kemudian kita misalkan juga datang ke ustadz, pemuka agama, pendeta gitu ya, atau dukun. Kemudian ada juga yang mungkin langsung datang ke dokter atau tenaga medis gitu. Dan yang terakhir adalah mungkin percaya tentang atau datang ke mencari pengobatan alternatif gitu. Nah, upaya-upaya ini sebenarnya juga dipengaruhi oleh bagaimana persepsi kita terhadap alternatif penyembuhan tersebut. Misalkan ada orang yang mungkin skeptis tentang penyembuhan alternatif misalkan. Jadi mereka lebih percaya atau lebih yakin bahwa pengobatan medis itu yang pasti bisa menyembuhkan gitu. Tapi tidak percaya dengan misalkan kalau teman-teman tahu ada kayak semen yang isinya batu-batu refleksi itu ya, yang kalau kita injek-injek atau sandal refleksi itu ya, yang kalau kita injek-injek itu kan sakit ya kalau diinjek pakai kaki. Tapi katanya itu ada titik-titik di kaki gitu ya, titik-titik syaraf di kaki yang sebenarnya bisa menyembuhkan penyakit-penyakit, segala macam penyakit kalau nggak salah saya pernah dengar ya, baik itu yang mulai dari yang penyakit penyakit umum sampai dengan terminal illness kayak penyakit kanker dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan gitu ya, apa sih sebenarnya dari variasi-variasi pencarian pengobatan itu sebenarnya apa sih yang menyebabkan perbedaan perilaku kita dalam mencari pengobatan gitu. Nah, ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Bahwa sebenarnya ketika dalam konteks budaya, kita tuh pasti punya sistem keyakinan yang berbeda tentang satu definisi kesehatan. Kemudian yang kedua penyakit dan sebab-sebabnya, ketiga cara menyembuhkan penyakit, dan yang keempat siapa yang seharusnya terlibat dalam proses penyembuhan ini gitu. Salah satu di Jawa ya, saya nggak tahu ini teman-teman pernah dengar apa enggak, di Jawa itu ada yang bilang kalau kita sakit di sisi kanan tubuh kita, misalkan di tangan kanan teman-teman lecet gitu ya, atau di kaki kanan misalkan teman-teman jatuh terus teman-teman lecet di kaki kanan gitu ya. Kalau di budaya Jawa itu ada yang melihat kalau sakit di kanan itu berartinya kita punya salah terhadap bapak kita. Sementara kalau sakitnya adalah sisi kiri tubuh kita, maka kita punya salahnya sama ibu kita gitu. Jadi dan ini sangat amat menjelaskan di PPT ini ya bahwa maka penyembuhannya adalah ya oke kalau sakit mungkin obatnya betadine gitu ya untuk lukanya, tapi lebih kepada penyembuhannya mungkin minta maaf ke orang tua, ke bapak atau ke ibu dan seterusnya. Dan ini tidak semua mempercayai tentang ini dan tentunya makanya kenapa ini sangat amat dipengaruhi oleh budaya.
Kemudian siapa yang seharusnya terlibat dalam proses penyembuhan? Mungkin ada yang kalau sakit datang ke mungkin kayak ustadz gitu ya, atau guru spiritual mungkin ya, kemudian dikasih air putih yang sudah didoakan dan seterusnya gitu, kemudian diminum gitu. Yang banyak juga dari masyarakat kita yang percaya dan memang sembuh beneran gitu ya, yang saya juga percaya bahwa ada peranan sugesti di dalam situ gitu. Tapi mungkin akan berbeda ya kalau yang ngasih air putih itu adalah bukan guru spiritual ya kayak tetangganya, anaknya, suaminya gitu ya. Mungkin akan berbeda. Kenapa? Karena persepsi kita terhadap siapa yang bisa menyembuhkan kita gitu ya pada suatu penyakit tertentu itu sangat amat mempengaruhi kepercayaan kita terhadap suatu pengobatan. Oke, nah faktor-faktor yang mempengaruhi upaya kesehatan, upaya pencarian pengobatan ya lebih ke situ. Jadi kondisi ekonomi tentunya berperan sekali, tingkat pendidikan gitu ya, di mana, ya tidak dipungkiri bahwa orang-orang dengan pendidikan yang lebih tinggi gitu ya, mereka biasanya bisa lebih kritis atau lebih bisa, membuat banyak opsi dalam mencari pengobatan. Kemudian ketaatan pada sistem keyakinan dan adat, ini ketaatan pada budaya ya maksudnya. Status kesehatan, dukungan sosial, ketersediaan layanan kesehatan dan lokasi geografis. Yang mana ini mengacu pada kemudahan kita untuk bisa mengakses fasilitas kesehatan. Oke, nah tadi ini sempat saya singgung bahwa bagaimana keyakinan kita terhadap efektivitas suatu pengobatan itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama siapa yang terlibat dan bagaimana, tadi sudah dibahas. Menentukan respon pasien terhadap terapi tertentu dan menentukan pengelolaan penyembuhan diri. Ada satu teori di dalam psikologi kesehatan yang melihat bahwa, apa namanya, perilaku, kesehatan manusia atau perilaku sehat manusia itu dibentuk oleh dari sikap. Jadi teman-teman di sini lihat di bagian keyakinan akan ancaman kesehatan personal, itu dilihat sebagai bagaimana kita melihat suatu penyakit itu menjadi ancaman bagi kita. Kita ambil satu contoh, misalkan penyakit diabetes gitu ya. Kita lihat dari aspek yang pertama, yaitu ancaman. Yang ini terbagi menjadi dua, ada kerentanan yang dirasa dan ada keparahan yang dirasa. Oke, kita mulai dari kerentanan dulu. Misalkan ternyata saya ini setiap harinya selalu mengkonsumsi gula, mengkonsumsi minuman ataupun makanan yang mengandung gula, processed food kayak minuman saset gitu ya dan seterusnya gitu ya. Maka bila melihat dari kerentanan, saya ini sebenarnya lebih rentan untuk terkena diabetes karena perilaku atau konsumsi makanan yang sehari-hari saya konsumsi. Oke, saya sudah rentan. Kemudian kita lihat dari tingkat keparahan gitu. Misalkan saya punya orang tua saya salah satunya, punya histori terkena diabetes, maka ini menyebabkan saya menjadi lebih berpotensi untuk mengalami diabetes juga. Nah, bila ini juga dibarengi dengan, cara saya makan makanan yang kurang sehat gitu ya, yang selalu manis-manis, maka kalau saya kena diabetes, dia akan menjadi parah gitu. Oke, berarti ancamannya nih parah nih, cukup serius gitu ya. Kemudian kita pindah ke aspek yang kedua, yaitu kepercayaan akan efektivitas perilaku kesehatan. Oke, saya sudah sangat di fase yang sangat serius terkena diabetes gitu. Apa yang bisa saya lakukan? Oke, kita lihat dari yang pertama ada keuntungan yang dirasa. Misalkan salah satu cara untuk perilaku sehatnya adalah mengurangi gula gitu ya. Keuntungannya pastinya gula darah menurun, kita terhindar dari mengurangi resiko kemunculan diabetes gitu ya. Tapi tantangannya apa? Biasanya kan kalau orang-orang yang biasa mengonsumsi gula, ketika mereka tidak mengonsumsi sesuatu yang manis, maka kepalanya pusing, sulit berkonsentrasi, sulit fokus dan seterusnya gitu ya. Nah, dari kedua hal ini gitu ya, setelah ditimbang-timbang, ini akan menciptakan suatu kepercayaan atau persepsi terhadap efektivitas perilaku sehat gitu, yang nanti ditimbang lagi dengan ancaman yang kita rasakan. Jadi kalau misalkan kita mikir, oke lah tantangannya mungkin aku akan mengalami pusing gitu ya, tapi setidaknya ini akan menghindarkan aku dari diabetes yang parah. Karena kalau sudah kena diabetes, dampaknya akan berkepanjangan dan seterusnya. Akhirnya ini yang menciptakan suatu perilaku kesehatan tertentu yang ada di final stage atau di kotak di sebelah kanan ini gitu. Jadi ini adalah yang disebut dengan health belief model. Dan ini sudah sangat lama sekali digunakan untuk memprediksi bagaimana individu atau manusia mengadopsi perilaku sehat.
Oke, ini agak loncat ya, kita bahas tentang kenapa kok sihir itu mujarab. Mungkin ini masih ada di desa-desa gitu ya, atau mungkin kita kalau bicara sihir kok kayaknya, ini banget ya, mungkin kayak ilmu-ilmu gitu ya, dari orang pintar gitu ya. Nah, ternyata ini, bisa berhasil gitu ya, atau bisa dianggap efektif oleh pasien, itu karena yang pertama, apa namanya, penyihir penyihir atau orang pintar yakin atas efektivitas tekniknya. Kemudian yang kedua, pasien atau korban yakin akan kekuatan ilmu-ilmu tersebut gitu. Dan yang terakhir adalah keyakinan dan harapan dari kelompok yang menunjuk letak bagian tubuh yang mengikatkan hubungan antara penyihir dan sihirnya. Intinya adalah kenapa suatu pengobatan ilmu-ilmu seperti ini itu berhasil pada beberapa orang karena adanya persepsi dari banyak pihak, baik dari yang mengobati, dari pasien yang diobati, dan juga dari lingkungan sosial sekitarnya. Oke, ini juga adalah salah satu model psikologi tentang pengaruh budaya pada kesehatan fisik, di mana di budaya ini membagi aspek menjadi lifestyle dan behavior, attitude dan belief. Uh, yang dipengaruhi oleh lingkungan dan juga sistem kesehatan di negara kita dan menciptakan suatu kondisi sehat atau sakit. Oke, terakhir yaitu bicara tentang bagaimana aspek sosioekonomi gitu ya tentunya mempengaruhi kesehatan gitu. Yang mana menurut Adler bahwa orang dengan kondisi status sosioekonomi yang lebih tinggi itu ditemukan memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik gitu. Nah, ini yang kemudian jadi muncul hubungan status sosioekonomi dengan kesehatan yang bisa dilihat dari perilaku berkaitan dengan kesehatan, habitnya, kebiasaannya, kemudian karakteristik psikologisnya gitu. Oke. Dapat disimpulkan gitu ya bahwa budaya mempengaruhi pengetahuan dan konsep kesehatan, konsep sakit dan sebab-sebabnya, perilaku hidup sehat serta upaya-upaya mencari penyembuhan. Oke. Sekian untuk materi tentang budaya dan psikologi kesehatan. Silakan didiskusikan bila ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman.